Arsi Widianto di Yura Merakit Show. Boleh tepuk tangan semua. Aku tuh suka nontonin tahu vlog kamu. Oh ya? Iya di YouTube. Kayak kamu bikin question and answer gitu yang emang Arsi tuh tipenya yang kayak cool gimana gitu ya. Yang cerita tadi kayak soal mantan terindah yang tadi dia nyanyiin. Kayak aku Gini aja. Ya aku dapat cerita kalau dia punya mantan yang udah sampai 5 tahun ternyata. 5 tahun lama. Boleh kalau pacaran 2 hari selesai, 2 hari selesai. Gitu. Jangan menyebar gitu dong. Tapi masih suka, emang kamu suka bikin vlog gitu atau emang pengen lagi bikin? Waktu itu emang ya lagi bikin aja, emang sebenarnya udah banyak sih kontennya tapi disimpan aja. Ih sama aku juga suka gitu, tau gak sih kayak kita bikin tapi upload jangan. Kayak gitu kan, Tapi, kayak mikir gitu. Iya, upload jangan. Tapi kalau kamu yang jadi halangan kalau mau ngupload foto atau video yang kamu bikin apa sih kayak ketakutannya gitu? Takut aja sih, maksudnya kayak Takut ketahuan sama mantan kamu kalau ngomongin dia gitu ya? iya sih, ada sih kayak gitu sih. Soalnya abis yang video itu, dia langsung kayak, aduh kok masih ngomongin. Stalker ya? Kan itu lemah ya? Langsung kan lemah itu ya? kisah yang lalu, emang kenapa? Oh. Emang banyak kisah indah yang pernah, ya nggak salah dong. Yang berlalu, sudahlah berlalu. Tapi emang diceritain juga kalau ternyata mantannya tuh masih suka main ke rumahnya. Ya kemarin baru ke rumah. Oh yang Kan akrab banget, suka takut jadi friendzone gak sih? Kayak udah putus Kan tapi jodoh nggak ada yang tahu. Jadi masih ngobrol sama dia ya? masih ngobrol. Karena Ceritain cowoknya. oh dia ceritain tentang cowoknya, kamu juga ceritain tentang? Jangan. Oh jangan. Kenapa Harus tetap misterius. Oh, lah. karena Arsi kan cool gimana juga sih. gitu kan. Oh gitu ternyata ya, tapi asik ya. Kamu juga suka cerita ya sama papa apa? Cerita banget sih, cerita banget. Sumpah. Sama mama papa. Sumpah ini ya aku juga suka sih cerita. Tapi biasanya anak cowok tuh jarang cerita sama orang tuanya. Tapi Sebenarnya awalnya enggak. Oh iya. Cuma setelah pikir kayak emang salah satu yang paling bener itu ya orang tua, mau gimana Iya pun sih, juga. aku setuju banget saat kita terbuka sama orang tua. Ternyata aku percaya nggak kalau kamu juga percaya nggak sih saat kita hormat banget sama orang tua, menghargai terus terbuka, terus restu tuh datang Iya, dari mereka. itu percaya nggak percaya dan emang bener sih itu. Terjadi Setelah emang mulai ya sering cerita, nanya kayak gimana, ya rasanya kayak bener aja gitu. Kayak curhat Entah kayak kenapa. aku tuh pengen balik lagi sama dia. Kamu cerita juga sama? Cerita. Sumpah? Kayak misalnya kayak mah kemarin habis ketemu sama ini bla 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 bla. Tapi dianya gini gimana ya kayak gitu. Terus ada saran-sarannya juga ada. Ada kalau misalnya ya mama papa tuh orangnya open, maksudnya terbuka banget, bebas mau sama siapa, bebas mau kamu ngapain aja as long ya jalannya bener lah, maksudnya masih positif, as long nggak melewati batas. Oh, jujur dan tidak selingkuh ya. Oh, jangan. Itu nggak boleh. Aku juga kan cukup deket juga sama Mas Yofi ya, apalagi lagu Harus Bahagia, lagu apa diciptain sama Mas Yofi dulu, diundang ke rumah, ayo dong Yura kita bikin lagu, berjam-jam tuh aku cerita. Mas Yofi juga tipe yang gitu kan, selalu cerita semua kisah cintanya dia kan, semuanya aku tahu. Dan jadi aku juga kepancing kan untuk cerita kisah cinta aku sama dia, sampai akhirnya terciptalah lagu Merakit ini. Nah, karena aku ngobrol banyak sama Mas Yofi, aku tuh banyak menyerap ilmu dari seorang living legend seperti Mas Yofi. Yang aku tangkap adalah, gila ya Mas Yofi sampai sekarang, kayak konser kemarin di Surabaya kan, mau tiap kapanpun konser selalu full house. Mau sampai sekarang lagunya masih hit sepanjang masa. Apa sih tipsnya? Terus kata Mas Yofi itu bilang sama aku adalah, jadi musisi itu hatinya harus bersih. Kayak misal mau bikin lagu, menjalani itu tipsnya adalah hatinya harus bersih. Ngasih tahu gitu juga kan? Iya, ngasih tahu gitu juga, kayak lu sih mau gimana pun juga, mau udah sampai segimana pun juga terus gimana, lu tuh harus baik sama semuanya, lu harus tulus. Karena di dunia ini ya emang kompetisi banyak, tapi kalau misalnya di antara kita-kitanya, maksudnya sama-sama penyanyi, sama-sama musisi, kita semua tuh harus saling support satu sama lain. Bener banget. Saling positif, saling bantu kalau sebisanya, kayak gitu. Terus jangan ada dendam. Iya, jangan, nggak boleh. Nggak boleh ada dendam. Jadi kalau misalnya belum memaafkan siapapun atau memaafkan mantannya yang dulu-dulu, harus dimaafkan, rilis, maafkan supaya hidup kita damai, penuh kasih, dan hati kita bersih. Jadi apapun karya yang pengen kita jalani, bukan hanya musisi ya. Jadi apapun yang mau kita jalankan, pekerjaan apapun, kayaknya kalau misalnya hatinya bersih, hasilnya juga akan insya Allah sukses begitu. Wow, terus ada pesan apa lagi sih dari, kalau aku kan itu ngobrolnya juga cuman berapa kali ketemu gitu kan. Apalagi ini anaknya yang setiap hari, apa sih yang bisa kamu tangkap dari banyak Papa? Banget sih. Kayak misalnya ngomongin soal cewek ya, misalnya cari yang baik, cari yang saling bisa ngerti, belajar buat jangan nyakitin ceweknya, lu juga jangan sampai selingkuh kayak gitu. Dengerin. Jangan, Ino,
Jangan ya Ino. Jangan tuh Ino. Nah tuh harus bisa menghargai perempuan. Iya. Aku menghargai perempuan. Benar. Terus apa lagi? Terus juga kalau misalnya dalam soal nyanyi, belajar terus dan yang paling penting harus rendah hati. Bener banget ya. Aduh, Arsy tuh umur segini tapi kayak wise, sangat bijaksana dan tetap cool gitu ya. Aku suka banget dan bangga banget sama Arsy. Dan kalau misalnya Arsy sama mama sama papa porsi curhatnya lebih banyak yang mana? Sebenarnya porsi curhat lebih banyakan ke mama sih. Oh, lebih ke mama. Karena lebih ya, karena kan yang curhatin kan cewek kan. Jadi misalnya pengen lihat dari pandangan cewek tuh kayak gimana. Oh bener juga ya, dari pandangan perempuan kayak gimana. Terus katanya aku pernah denger juga kamu cerita sama mama, gak cerita sama papa, tapi tiba-tiba papa udah bikinin lagu waktu itu katanya. Iya, Gimana tuh itu ceritanya? sih kacau banget sih. Kacau banget, gimana tuh kacau Belum banget? lama kejadian Kacau ya. banget guys katanya. yang waktu itu ketemu di Iya. itu kan. Oh, oke. Gimana tuh jadinya? Saya tahu tuh. Tahu banget nih ya. Udah ketemu jalan kayaknya, tapi kayak ya kayak gengsi gitu, kayak pengen balikan tapi bilangnya nggak mau kayak gitu. Biar kita good friends saja. Good friends gitu. Padahal udah bukan nunjukin sih, maksudnya kayak emang gue gini, gue serius, gue bercanda taruh. Tapi aku kadang-kadang jadi perempuan juga nggak mau tapi pengen, ayo terus ya. Nggak mau. Ya ada cewek kan kayak gitu kan. Kadang-kadang ya. Ada. Gitu. Terus. Ya udahlah cerita sama mama kayak gimana ya men, kayak udah jalanin dulu aja, kan gak ada yang tahu ke depannya gimana. Ya kamu tetap baik aja terus, tetap ngobrol sama dia. Akhirnya ditembak nggak tuh? Udah sebenarnya nembak sih. Udah menyatakan, terus tapi dianya? Tapi dia kayak bukan nggak mau tapi entar dulu ya. Bener-bener ya tuh perempuan gitu. Oh ya nggak apa-apa ya. Tapi ya udah kan nggak apa-apa, berteman baik. Betul, berteman baik ya guys. Terus tiba-tiba besoknya, ya udah tidur lah, kayak udah ntar lagi ceritanya deh. Besoknya tidur di rumah. Ya, tiba-tiba dibangunin sama papa kayak, "Sih, ke bawah dong. Sini deh bentar. Ada lagu nih." Lagu lah. Tiba-tiba ceritanya tentang itu. Tentang yang kamu ceritain sama mama semalam. Iya, kayak kita tuh masih pengen Bareng. masih pengen ketemu, masih pengen meluk, tapi sayang kini tak bisa. Kau telah memilihnya. Memilih apa? Memilih untuk yang nggak sama gue kan kayak gitu. Wah, tidak, tolong. Royalti jangan lupa. Jangan lupa. Tapi ternyata kayaknya lagu ini akan jadi lagu baru nanti ya. Akan jadi lagu. Juga Arsy sebentar lagi akan merilis lagu-lagu baru. Aku juga benar-benar nggak sabar nungguin karya apa lagi sih yang akan muncul dari seorang Arsy Widianto. Nantikan, dan ada pesan-pesan yang pengen Arsy sampaikan buat teman-teman. Buat kalian semua, terima kasih udah support aku, support Yura juga. Udah suka sama lagu-lagu kami, lagu-lagu Arsy. Tolong support terus musik-musik Indonesia. Ya. Buat kalian yang penasaran sama Arsy, bisa follow IG Arsy, bisa ngecek Arsy Widianto Vivo juga untuk kelanjutan. Di Instagramnya di Arsy Widianto. Arsy Widianto. Yes, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Arsy Widianto. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita perjalanan dan kisah-kisah yang ternyata wow. Seru ya? Seru banget ya. Ternyata sangat terbuka dengan orang tua, juga sangat menyenangkan ya. Banget. Dan setelah ini aku mau ngucapin terima kasih. Jangan lupa dengerin lagunya Arsy, dan nantikan sebentar lagi Arsy akan merilis lagu baru. Aku juga benar-benar gak sabar. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di Yura Merakin Show. Dan kali ini aku sama Arsy akan berduet sebuah lagu. Asik. Mungkin ini juga lagu yang pernah dialami oleh Arsy. Kayaknya sih ya. Kayaknya. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia Arsy. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tak
tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau pilih sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia.